Kemarin bikin gulali rambut sarang nenek, udah 2 kali gua gagal. Yang di situ-situ aja tuh yang ribet. Tapi ini widih, keren banget tuh. Udah aku langsung bikin lagi. Aku nggak usah banyak-banyak dulu gulanya. Lanjut peresin jeruk lemon. Sekarang gue pakai pewarna makanan warna merah. Ini nggak perlu diaduk-aduk, hanya digoyang-goyang begini aja. Lalu dicek-cek juga kematangannya. Oleskan loyang pakai minyak. Lanjut tuang. Diginiin tuh biar cepet adem. Terus tuh gampang untuk ditarik-tariknya, well. Warna merah ini kelihatannya cakep banget loh tuh. Tuh kan bener-bener cakep ya. Nah ditarik-tarik aja begini dulu. Biar mengeras guys, nggak lembek begitu. Lanjut kita bikin rantai dan celupin ke tepung. Balurkan dengan tepung lalu kita tarik-tarik aja begini. Di sini nih penyakitnya kalau udah kayak gini nih pasti betrak, tahu nggak? Jadi pada putus ambrol gitu, kurang ajar. Haduh, udah bosen udah. Jadi bentukannya jelek kayak gini tuh. Langsung aja ngambil daging dari kulkas, daging sapi, well. Aku mau bikin rendang guys, pokoknya makanan yang enak. Gua rebus dulu aja pakai daun salam, lengkuas dan garam. Aku sukanya tuh daging tuh matang lepas gitu. Jadi aku godok aja sampai matang. Dan aku bakal masak simpel dengan bumbu ini. Kita potong-potong kecil-kecil aja. Dan bumbunya bumbu rasa masak guys. Mudah banget digunakan, harganya terjangkau lagi. Cita rasanya otentik, tinggal tuang aja. Lalu dikongsrang-kangsreng begini di minyak panas. Daging masukin. Kongsrang-kangsreng lagi sampai bumbunya meresap. Tambahin air sedikit. Terus diamin sampai bumbunya meresap, tutup. Habis itu tambahin santan kelapa. Lalu kongsrang-kangsreng diamin sampai meresap lagi. Nah ini rendang ala Chef Mursidnya jadi deh. Ini tuh simple banget guys. Nggak ke warung ke pasar beli ini itu. Dengan bumbu rasa masa aja udah cukup. Makan pakai nasi, cepel pakai tangan. Tentu rasanya itu enak. Rasa masa diproduksi oleh PT Kara Santan Pertama. Nanas. Oh dicelupin ke karamel. Diapain ini maksudnya ya? Dicelupin lagi ke air. Oh, kriuk banget. Jadi pengen. Udah langsung bikin Aku punya nanas mungil tapi daunnya gondrong. Langsung aja dikopet-kopet dan dieksekusi. Dibuang-buang biji matanya. Lanjut dicuci-cuci aja sampai bersih. Nanas lalu dibelah-belah aja begini. Dan tengahnya kita keruk-keruk begini. Hingga menjadi lobang, well. Nah, siapkan gula pasir. Lanjut gula pasir kita bikin karamel. Nah, supaya kriuk tuh nggak usah pakai air, guys. Nah, ini nanas kan berair gitu, guys ya. Supaya nanti kriuk langsung aja dicelupin, dibolak-balik. Karamelnya sampai meresap aja. Biar kriuknya tuh nendang banget, well. Ini namanya tanghulu nanas. Nah, setelah itu kita celupin aja lagi ke air. Masukin ke mulut mungil. Tuh kan bener-bener kriuk. Coba deh guys bikin nanas yang sekriuk ini. Ini eksperimen baru loh guys. Ini tuh rasanya enak dan asik loh, well. Apaan ini lagi ya? Oh, creamer brulee. Bikin aja Langsung aja aku siap-siapin bahan-bahannya. Ada telur, gula, dan ada krim cafe. Aku mau bikin yang kental aja, jadi krim cafenya aku banyakin. Creamer nabati serbaguna, kualitas terbaik, yang dapat dijadikan pelengkap, bahan kreasi, makanan, minuman, jadi lebih creamy, nikmat dan sehat, well. Setelah krim cafe kita larutkan, lanjut ke kuning telur. Aku pakai 4 dan tambahkan gula, lalu aduk-aduk sampai merata. Lanjut tahap berikutnya, kita campurkan tahap bertahap krim cafe dan kuning telur, lalu aduk-aduk seperti ini aja, well. Lanjut disaring, dituangkan di teko. Lalu kita tuang-tuangkan di mangkok kecil yang cantik ini. Kemudian dikukus. Aku kukus pakai lapisan kain biar nanti nggak melembung hasilnya. Kita menggunakan api normal aja. Nah, udah jadi dengan hasil yang cantik. Aromanya tuh wangi dan hasilnya tuh menul-menul. Lanjut kita taburkan di atasnya dengan gula. Lanjut ditouch aja. Ini aku pakai 2. Ini tuh lebih creamy, nikmat dan lebih sehat. Karena aman buat laktos intoleran, well. Pilihan yang tepat aku pakai krim cafe. Lanjut masukin aja ke mulut mungil. Enak banget. Kalian juga coba dong, well. Berkreasi dengan cinta bersama krim cafe. Dan jangan lupa kunjungi booth Kopi Kapal Api di TikTok Food Fest 2025. Tanggal 11-12 Oktober di hutan kota GBK. Karena ada promo spesial dan launching produk baru yang bisa kalian dapetin. Apa ya bisa jeruk dibikin tanghulu? Oh, karamel dia aku berebus aja ya, walau di mangkok. Emang beneran jadi kriuk. Kriuk beneran loh, bikin Yaudah aku langsung aja siapin jeruknya. Ini saya pakai jeruk, apa yang namanya Taiwan apa-apa ini. Setelah jeruk udah dikopet-kopet, kita siapkan gulanya, well. Lanjut aja bikin karamel. Ini walaupun teflonnya jelek kepet begini, tapi kalau buat bikin karamel ini bagus banget ini guys. Tuh kan guys, bagus kan karamelnya. Lanjut ambil jeruknya dan celupkan ke karamelnya, well. Karena karamelnya juga bikinnya nggak banyak-banyak banget. Jadi kayak dibalur-balurkan begini aja guys. Puter-puter sampai merata aja kan ya. Lanjut celupin aja ke air esnya. Nah dia tuh langsung membeku gitu guys. Nah kalau begini siap dimasukin ke mulut mungil. Karena mulutnya terlalu mungil.
alhasil mangap-mangap guys. Tapi jujur lumayan enak loh. Jadi tuh luarnya kayak crispy banget, sedikit doang gitu pahitnya. Makan tanghulu begini tuh asik gitu guys. Coba deh. Keren banget itu permen dalgonanya. Oh, bikinnya cuma pakai centong sayur aja ya, Bu. Cuman dikit banget ngasih baking sodanya. Dia cetakannya bagus-bagus banget loh. Oh, cakep banget loh hasilnya loh. Kok pecah sih, Bu? Ngasih contoh kok pecah sih, gimana ibu-ibu ini? Nih, aku mau bikin nih, tapi nggak bakalan pecah deh. Aku gula pakai 1,5 on aja. Nggak dicampurin air, nggak dicampurin apa-apa. Cuma ditambahin baking soda aja sedikit. Udah kuning, taruh di cetakan yang udah diolesin minyak. Lalu dicetak pakai ring aja begini, well. Nah, setelah udah kering kita angkat. Tuh kan coplok udah mulai bagus tuh. Sisaan remahannya segini tuh well. Nah kita potek-potek aja pinggirannya. Nah udah mulai bunder. Tapi kok nyopotnya susah ya. Alah bolong begini guys. Malah makin lebar ini bolongnya. Aduh gimana sih Gak enak rasanya. Udah disimpan aja deh buat bocil. Tiba-tiba makanan enak banget itu ya. Nah pakainya chicken crispy nugget stick. Dari Kenjeler guys. Tadi sampai ngiler banget. Dengan ketebalan nugget yang berdaging. Ini beli di supermarket guys. Jadi bikin siomay itu praktis gitu well. Nah ini kucurin aja pakai bumbu kacang serbaguna, sambal saus dan kecap manis. Jeruk limau opsional aja. Ini tuh bener-bener enak banget guys. Dicocol-cocol gitu ke sambelnya, makin lezat banget. Nugget berdaging dicocol ke sambel, nggak disangka-sangka bener-bener itu bikin apaan itu ya? Strawberry dilampuin. Oh, strawberrynya dijejer-jejer. Bikin karamel itu. Cupnya diapain ini cup? Kok jadi bagus loh? Enak ini. Langsung bikin aja Aku siapin gula dan stroberinya. Ini strawberry kalau beli banyak yang busuk loh. Terus cupnya potong-potong bawahnya. Nah jadi bolong seperti ini well. Lanjut bikin karamelnya. Masukin gula, kasih air. Api cenderung kecil aja. Strawberry kita cuci dulu biar bersih. Dan terus kita tusuk-tusuk begini kayak video tadi. Nah karamel udah mulai mencair. Cup kita kosrot-kosrotin di karamel. Kayak gini gak sih tadi tuh? Nah masukin di tengah-tengahnya strawberry. Kan terus ditekan kan ya kayak tadi. Allah. Gimana sih tadi tuh ya bikinnya ya? Ini karamelnya mesti kental banget kali ya. Dicoba sekali lagi. Setan. Jangan-jangan itu bikin gituan settingan kali ya. Giliran gua kok susah banget, jelek banget. Udah coba lagi ya. Masukin lagi ke mulut mungil. Bukan mulut mungil. Aduh, capek banget gue. Gue tuh bosen banget, bener-bener bosen. Tapi ini jadi loh. Dicoba lagi jadi loh. Tanpa menyerah akhirnya jadi juga weh. Gue putusin dulu Masuk ke mulut mungil. Pakai kacang lebih enak bang, tapi dihalusin dikit well. Ini emang enak banget loh guys. Aku kemarin pakai wijen enak banget sumpah. Coba sekarang aku pakai kacang tanah ya. Ini kacang udah matang tapi agak hitam-hitam gitu ya. Tuang dulu dicobek lalu kepruk-kepruk dikit aja begini. Digerus jangan sampai halus buat gitu well. Ya seginilah. Tiup-tiup aja kulitnya guys. Supaya nggak lengket nanti aku pakai margarin kertasnya. Lanjut lelehkan margarin di teflon. Gula masuk lalu kita konsrang-kansreng aja. Ini aku pakai api kecil aja. Supaya hasilnya nggak gosong gitu guys. Biar rasanya nggak pahit. Udah jadi karamel, tuangkan kacangnya. Aduk-aduk bener-bener sampai merata. Tuang di kertas tadi. Mumpung masih panas kita lebar-lebarkan begini. Kalau udah adem dikit aja ini langsung beku well. Nah dibikin garis-garis begini. Supaya dipatahnya tuh nggak ambrol gitu guys. Tetep aja lengket tuh dikasih margarin juga. Ini mah alamat ini makan kertas lagi nih, kurang ajar. Pakai kertas apaan sih ya supaya nggak lengket ya. Tapi hasilnya bener-bener bagus banget guys. Cuma aja kertasnya nemplok aja di gitu guys. Ini jujur ya dikasih margarin tuh makinan lengket loh kertasnya. Jadi lama ngupasin kertas doang tahu. Ya udah masukin aja ke mulut mungil. Ini pakai kacang tanah jauh lebih enak loh. Rasanya manis, gurih, sedikit pahit dan ada rasa kertas well. Widih, ubi brule. Meltai banget. Ngiler jadi pengen bikin lagi
Langsung aja aku siapin ubi rambatnya. Ini tuh udah bersih, udah nggak ada tanahnya, tinggal nyuci sebentar doang. Lanjut dikukus aja, well. Nah, ubi pun udah mateng. Kita belah perbandingan 3/4, potek atasnya. Lanjut dikeruk-keruk tengahnya hingga berbentuk lubang seperti ini aja, well. Lanjut kita bikin krimnya. Kuning telur 2 sendok tepung maizena, gula, margarin, vanila cair, remahan ubi dimasukin semuanya, dan susu cair. Tapi kok haus banget ya? Aku mau bikin kopi ala Chef Renata, guys. Ini Torabika Creamy Latte, peanut butter. 2 saset Torabika aku masukin ke gelas. Nah, gulanya aku pakai 1 saset aja. Nah, tambahkan selai kacang 1 sendok aja. Tuangkan air panas sedikit aja. Lalu aduk-aduk aja, well, sampai merata. Nah, tambahin lagi es batu. Kalau kalian di rumah punya shaker, kalian bisa shake. Kalau nggak punya ya aduk-aduk aja begini. Ini tuh udah mantep banget kalau buat nongki-nongki. Sambil makan ubi brule. Rasanya tuh gurih abis. Kalian wajib coba deh. Lanjut ke bikin creamy brulenya. Aduk-aduk dengan api kecil hingga menemukan tekstur seperti ini. Lanjut tuang-tuangkan di ubi lobangnya. Lalu ratakan seperti ini. Saya sih bikin karamel, guys. Gula putih tuang-tuang aja di atas teflon yang lagi dipanasin. Digoyang-goyangin aja, nanti juga jadi karamel. Nah, setelah udah jadi karamel, tuangkan di atas ubinya. Diamkan sampai mengeras. Ini tuh rasanya mantep banget, guys. Kalian bisa coba di rumah. Nah, kerak karamelnya tuh, widih. Dan rasanya bener-bener enak. Buat kalian jangan lupa minum Torabika Creamy Latte-nya, guys. Keren banget. Apa itu yang dibikin? Oh, pakai permen ini. Pakai air juga. Iya, itu cuman begitu doang. Seru loh, bikin aja. Aku langsung beli permennya. Ini permennya kayak bentuknya nomor 8 gitu, guys. Nah, terus pakai piring yang agak cekung begini. Ini permen bentukannya mungil banget, tapi nyoklat banget loh di dalamnya. Bener-bener asik banget loh dimasukin mulut mungil. Ngupas dan nata-nata begini juga agak telaten juga, guys. Harus berselang-seling, jangan warnanya disamain. Kayaknya hasilnya nanti kayak pelangi-pelangi gitu. Udah bundar lalu tuangkan airnya. Tuh kan, guys. Keren banget, bagus banget tuh. Kling, keliling, 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 kling, keliling, keliling. Mudah banget bikinnya. Bahannya cuma ada di warung. Yuk bikin. Bikin apa itu ya? Kopi. Bikin kopi di piring. Oh, pakai saringan. Diputer-puter jadi bagus banget. Ih, kayaknya enak banget itu. Bikin aja. Langsung aku siap-siapin bahan-bahannya kayak kopi itu, well. Nah, terus tuh dituang-tuang aja di piring kayak kopi, gula. Tuang air hangat sedikit. Terus pakai saringan kecil begini, well. Terus diaduk-aduk aja, puter-puter begini. Lama-lama tuh jadi kayak kuning emas gitu tuh, well. Nih tuh, keren banget. Terus aku aduk-aduk sampai kayak bener-bener kayak dalgona gitu. Ngaduk-ngaduk begini tuh menghilangkan asam urat loh, guys. Cukup kayaknya segini. Siapkan gelas, tuang-tuangkan es batu. Aku bikinin semuanya sesuai ukuran aja. Tuangkan dalgonanya. Ini tuh kental banget aku bikin. Sampai kayak susah turun gitu, well. Ini aromanya wangi, menggoda banget, guys. Dan aku tambahkan susu cair. Lalu aduk-aduk aja begini. Ini tuh masih kental banget, guys. Jadi tuh kayak gini tuh, lihat deh. Ini enaknya dicampurin apa lagi ya kental begini ya? Dicoba masukin ke mulut mungil. Enak loh. Masuk lagi ke mulut mungil tuh. Mata jadi melek. Itu sarang madu ya? Itu enak banget itu. Iya, sampai muncrat. Ngiler banget. Makan. Saking susahnya bikin madu begini, aku beli di online aja. Wow, sarang madunya. Lu ketet. Bersarangnya sampai ngiler banget. Gak sabaran pengen masukin ke mulut mungil, well. Kebayang, guys, betapa enaknya.